Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat-Nya yang bisa kita rasakan, bisa kita manfaatkan bersama-sama dengan mudah-mudahan tetap kita bisa meniti jalan yang lurus, jalan Shiratal Mustaqim. Kemudian kita dijauhkan dari jalan yang sesat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Al-Hajj ayat 72 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar yakaduna yastuna bil ladzina yatluna alaihim ayatina. Qul afa unabbiukum bisyarrim min dzalikum annaru wa'adahallahu alladzina kafaru wa bi'sal masir. Jamaah sekalian, kalau kita mau atau bisa membedakan bagaimana sifat orang yang mukmin, sifat orang yang muslim dengan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menerangkan dengan jelas. Wa idza tutla alaihim ayatuna, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur kepada Allah, ayatuna bayyinat, dengan jelas hukumnya dijelaskan, kebenarannya ditunjukkan, kebatilannya ditunjukkan. Ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar, maka engkau akan mendapatkan di dalam raut wajahnya orang-orang yang kufur itu benar-benar benci, benar-benar menolak, benar-benar hatinya panas. Itu kelihatan, ditampakkan dengan wajahnya yang tidak suka. Jadi jemaah sekalian, kalau al-haq, kebenaran itu dibacakan, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan kepada mereka orang yang ingkar, orang-orang yang kufur kepada Allah, pasti mereka akan beraut muka yang tidak senang, paling tidak, bahkan betul-betul membenci. Dan sekarang ini kita lihat, tidak hanya kelihatan mukanya benci, bahkan sekarang terang-terangan melawan kita, melawan orang-orang yang menunjukkan kebenaran menurut Al-Quran, menurut ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita hari-hari ini disibukkan oleh para netizen, ya, yang jelas-jelas itu membenci kepada Islam, tidak suka dengan kebenaran menurut Al-Quran. Itu jelas-jelas dihadapkan, bahkan mereka sepertinya menantang. Kaitannya dengan pemimpin sekarang, ada orang yang jelas-jelas jujur, benar, menepati janjinya, itu dibully dengan sekuat-kuatnya, dengan cara bagaimanapun. Tetapi ada pemimpin penguasa negeri ini yang tidak menepati janji, sering berbohong, perkataannya tidak bisa dipegangi, hampir-hampir tidak bisa menepati janjinya kepada rakyatnya, itu malah dibela dengan sekuat tenaga.
Ini jelas tampak di hadapan kita. Jadi jamaah sekalian, ayat ini menunjukkan kepada kita raut muka saja kalau kita lihat orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sepertinya sudah tidak suka. Dan sekarang itu malah melawan dengan segala amal perbuatan dan pikirannya. Yakaduna yastuna billadzina yatluna alaihim. Hampir-hampir orang itu ingin menonjok terhadap orang-orang yang membacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala karena ketidaksukaannya tadi itu. Qul, katakan Muhammad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala ini diberikan jawaban Muhammad. Qul, katakan Muhammad, afa unabbiukum bin syarrim min dzalikum. Apa perlu kita ceritakan, kita tampakkan hal yang lebih jelek dari ketidaksukaannya mereka? Afa unabbiukum, apakah perlu kami ceritakan, kami hadirkan bisyarrim min dzalikum, dari yang terjelek, dari yang lebih jelek dengan mukanya yang tidak suka tadi kepada orang-orang yang membacakan atau orang-orang yang menegakkan kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah yang lebih jelek itu? An-naru wa'adahallahu alladzina kafaru. Adalah neraka jahanam yang disediakan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya kepada orang-orang yang kafir, yang ingkar, yang tidak suka tadi itu terhadap ayat-ayat yang dibacakan, kebenaran yang ditegakkan, keadilan yang dibelah oleh kita kaum muslimin. Wa bi'sal masir, dan ketahuilah bahwa neraka itu adalah nantinya sejelek-jelek tempat kita kembali, tempat kembalinya orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang ingkar, yang tadinya tampaknya mukanya tidak suka dengan kebenaran, dengan keadilan, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibacakannya itu. Jadi jamaah sekalian, sekali lagi kita tidak pernah gentar, kita tidak pernah surut, tidak pernah kita melangkah ke depan, ke belakang, kalau kemudian tetap kebenaran itu yang kita bela, al-haq itu yang kita tegakkan. Insya Allah kalau itu terus kita kumandangkan, terus kita bela, terus kita tegakkan betul-betul, fa insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang tidak digolongkan oleh Allah kepada orang-orang yang mungkar, orang-orang yang kufur kepadanya. Jadi jamaah sekalian, ini sekali lagi, bahkan kadang-kadang dari saudara-saudara kita sendiri yang tidak suka dengan apa-apa yang dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang kebatilan yang harus dimusnahkan, yang harus diingkari, dan kebenaran itu harus kita tegakkan dengan sepenuh hati, dengan sesungguh-sungguhnya. Fa insyaallah kalau kita bisa paling tidak mengusahakan di dalam hati kita punya rasa benci kepada kebatilan, punya rasa benci kepada ketidakadilan, itu paling tidak menunjukkan bahwa iman kita, takwa kita masih ada di dalam diri dan dada kita. Jemaah sekalian, oleh karenanya kita harus sadar bahwa al-haq, kebenaran itu pasti akan didampingi, akan ditemui, akan menemukan yang namanya tantangan dengan kebatilan, dengan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Maka oleh karena itu kita harus betul-betul tetap menegakkan, membela dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya, walaupun mungkin nanti yang terjelek yang kita hadapi. Jadi jemaah sekalian, itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan peringatan Allah di dalam surat Al-Had ayat 72 ini tidak menjadi pikiran kita, tidak menjadi dan meracuni terhadap
pikiran dan hati kita tetap menegakkan kebenaran menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kajian singkat Kultum pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah ilmu, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.